warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Fianalingga dengan NIM 2303102174. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dalam bimbingan Ibu Wiwin Julianti SE, SPD, MAK. Yang dimaksud aktiva tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan, menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dalam akuntansi diakui sebuah aktiva tak berwujud apabila 1. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Yang kedua, biaya dalam perolahannya bisa diukur dengan andai. Di awal perolahan aset tak berwujud harus diakui sebesar harga perolahannya. Sedangkan untuk periode berikutnya, aktiva tidak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Harga perolahan merupakan salah satu konsep dari akuntansi yang ditentukan melalui cara perolahannya. Untuk aset tidak berwujud yang didapatkan melalui pembelian kas, maka harga perolahannya adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan. Namun, jika aset tersebut didapatkan melalui proses pertukaran dengan aset lain, nilai perolehannya menjadi sebesar perkiraan harga pasar dari aset yang digunakan sebagai penukar. Mengapa aktiva atau aset tidak berwujud penting bagi perusahaan? Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aset tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aktiva berwujud. Katakanlah sebuah perusahaan akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semesta, tetapi juga menghitung aktiva tak berwujud. Bahkan dalam suatu kasus, nilai aktiva atau aset tak berwujud ini biasanya lebih besar daripada modal perusahaan itu sendiri. Karakteristik aktiva atau aset tak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu adalah kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Selain karakteristik utama di atas, ada beberapa karakteristik pendukung aktiva atau aset tak berwujud, seperti 1. Diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, diperoleh oleh kegiatan kompetitor. Yang keempat, memiliki nilai pada perusahaan. Yang kelima, tidak ditentukan untuk organisasi. Manfaat aktiva atau aset tidak berwujud. Umumnya masa bermanfaat untuk aktiva tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakan. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aset tak berwujud, yang harus diperhatikan adalah perkiraan penggunaan aset atau oleh organisasi atau efisiensi pengelolaannya, siklus hidup produk pada umumnya, keusahaan teknologi atau teknis, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset, optimasi tindakan pesaing, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat, periode pengendalian aset, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lain. Aktiva tidak berwujud bisa dalam bentuk hak yang melekat pada produk intelektual, di mana fasilitasnya digunakan oleh pihak lain. Beberapa contoh hak yang termasuk dalam kategori aset tak berwujud. Berikut ini adalah beberapa hak yang termasuk dalam kategori aset atau aktiva tak berwujud. Yang pertama adalah hak paten atau patents, diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menentukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Harga perolehannya meliputi
meliputi semua pengeluaran yang mencangkup biaya penelitian, pengembangan, pembuatan gambar, percobaan, dan pengurusan hak paten hingga diterbitkan sertifikat hak paten. Hak cipta atau copyright diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyusunan sampai pengurusan izin hak cipta sehingga sertifikat hak cipta diterima. Hak merek dagang atau trademarks. Contoh selanjutnya yang termasuk ke dalam jenis aset tak berwujud adalah hak cipta, yaitu hak untuk menggunakan simbol dari suatu produk. Harga perolehan hak merek dagang ini mencakup biaya perencanaan, desain, pembuatan logo atau lambang termasuk perizinan merek dagang sampai sertifikat merek dagang diterbitkan. Hak eksklusif. Jenis aset tak berwujud selanjutnya adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan negara kepada suatu lembaga atau instansi untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam milik negara. Harga perolehan dari hak ini meliputi biaya survei, riset, pemataan, eksplorasi, pembangunan fasilitas, perjanjian, dan biaya lainnya, hingga hak tersebut dinyatakan siap. Karena aktiva tak berwujud ini sangat penting dalam menentukan masa depan perusahaan. Yang terakhir, goodwill. Pengertian goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya akan timbul jika suatu perusahaan memberikan perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi